Lah, Baiklah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan studi kelayakan proyek untuk pembangunan flyover perlintasan kereta api Jalan Muhammad Toha, Kabupaten Bogor. Adapun anggota kelompok ada Adit Putra Trianggoro, Guntur Andi Wibowo, dan Manazil Adam. Baiklah, pendahuluan. Perlintasan ini merupakan salah satu titik krusial yang saat ini menjadi sumber kemacetan lalu lintas yang kronis. Frekuensi kereta api yang melintas mencapai 6 kali dalam setiap jam. Setiap kereta yang melintasi menyebabkan ke palang pintu ditutup selama 2,5 menit hingga dalam 1 jam jalan tertutup selama 15 menit atau 25% dari waktu efektif. Kemudian menimbulkan kerugian dari sisi waktu tempuh, biaya ekonomi, dan keselamatan pengguna jalan. Pembangunan overpass diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu kendaraan dan mengurai kemacetan lalu lintas. Adapun maksud tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui permasalahan lalu lintas existing pada perlintasan kereta api di Parung Panjang Kabupaten Bogor. Kemudian untuk mengetahui biaya pengguna jalan sebelum dan sesudah pembangunan flyover pada perlintasan sebidang. Kemudian untuk mengetahui layak atau tidaknya proyek flyover tersebut baik secara ekonomi maupun finansial. Adapun untuk metodologi yaitu dimulai dari lokasi perlintasan kereta Jalan Muhammad Toha. Untuk pengumpulan data ada data LHR, frekuensi, waktu tutup pintu KA, jumlah tingkat pertumbuhan penduduk, biaya konstruksi flyover, biaya operasional kendaraan. Untuk analisa dimulai dari analisis lalu lintas existing dan ketika sudah ada flyover, kemudian peramalan, perhitungan BOK baik dari user cost maupun flyover, kemudian waktu tempuh, analisis waktu tempuh existing, analisis penghematan waktu tempuh ketika flyover beroperasi, dan yang terakhir itu analisis kelayakan proyek baik dari BCR maupun NPV. Untuk kondisi existing, Jalan Muhammad Toha itu merupakan jalan provinsi dengan tipe jalan 2/2 UD, lebar jalan 8 meter, tanpa baku jalan, hambatan samping sedang, ukuran kota besar di atas 1 juta jiwa. Kemudian untuk tundaan perlintasan kereta, waktu palang ditutup 123 detik atau lebih dari 20 menit. Untuk frekuensi kereta per jam rata-rata lebih kurang 6 kereta. Waktu tempuh Waktu tutup rata-rata per jam yaitu 834 detik atau 13,3 menit. Kemudian setelah dilakukan survei lalu lintas, didapatkan bahwasannya derajat kejenuhan dari Jalan Muhammad Toha itu adalah 0,928 atau 2.823 dengan kapasitas jalan 2.823 SMP per jam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Guntur. Baik, selanjutnya ini adalah gambar desain rencana dari konstruksi flyover direncanakan dengan bentang 60 meter. Untuk slide selanjutnya, diperkirakan harga estimasi untuk pekerjaan konstruksi tersebut terdiri atas biaya pekerjaan konstruksi 46 miliar, keuntungan kontraktor 6 miliar, PPN 4 miliar, total keseluruhan 58 miliar dengan biaya pemeliharaan sekitar 4 miliar. Sehingga jika ditotal menjadi 58 miliar dan biaya biaya pemeliharaan 4 miliar, untuk selanjutnya biaya pemeliharaan akan disesuaikan dengan faktor inflasi. Pada slide selanjutnya, kita menganalisis biaya operasional kendaraan dan biaya user cost existing, di mana biaya operasional kendaraan menggunakan metode perhitungan dari jasa marga, dan untuk perhitungan user cost menggunakan metode Clarkson dan Gary Hicks, di mana suatu perlintasan kereta api akan menyebabkan penambahan biaya akibat dia berdiam dan berjalan pada setiap kendaraan yang melintas perlintasan tersebut.
Ini adalah total biaya user cost dan biaya BOK existing yang telah dijumlahkan untuk tahun 2025, estimasinya adalah 32 miliar, dan selanjutnya diestimasi atau forecasting untuk lalu lintas kendaraan yang ada sehingga dicapai pada tahun 2045 68 miliar. Pada slide selanjutnya akan memperhitungkan biaya user cost dan biaya operasional kendaraan ketika sudah dibangun flyover. Perhitungan biaya operasional kendaraan sama dengan yang tadi, mencapai 13 miliar untuk tahun 2025 dan 2045 mencapai 26 miliar. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, kami memperhitungkan saving biaya dari selisih dengan melakukan pembangunan flyover dibandingkan dengan kondisi existing. Sehingga kita mendapatkan saving biaya pada tahun 2025 sebesar 18 miliar dan 2045 sebesar 42 miliar. Untuk slide selanjutnya, diperhitungkan biaya kelayakan ekonomi. Dari total biaya pembangunan yang ada yaitu 46 miliar, diperoleh setelah di forecasting selama 20 tahun untuk faktor diskonto 5,25%, diperoleh NPV total adalah 55 miliar. Sedangkan untuk BCR-nya ada pada poin 1,51 dan IR 7,17%. Dengan demikian, pembangunan konstruksi flyover ini dinyatakan layak secara ekonomi. Namun, ini belum memperhitungkan nilai sensitivitas. Seluruhnya diperhitungkan linier, misalnya dengan forecasting LHR-nya yang linier sebesar 4% dan kondisi inflasinya juga linier. Namun nanti diperhitungkan juga sensitivitas jika terdapat perubahan pada faktor-faktor tersebut. Untuk selanjutnya, analisa kelayakan finansial akan dilanjutkan oleh Mas Ade. Baik, terima kasih. Eh, Berikut untuk analisis finansial, di mana pada analisis finansial kami menetapkan yaitu fixed cost dan variable cost. Di mana pada fixed cost ini atau biaya tetap yaitu di mana biaya konstruksi atau biaya perencanaan dan desain, kemudian legal permit, pre-operating dan operational fee. Ini masuk dalam biaya fixed cost. Kemudian untuk komponen variable cost yaitu kita masukkan biaya pemeliharaan, kemudian biaya operasional, kemudian biaya penyusutan aset atau depresiasi infrastruktur dan perlengkapan. Kemudian juga variable cost-nya kita masukkan skema pinjaman loan interest atau bunga suku bunga karena pada proyek pembangunan infrastruktur kita menggunakan biaya atau pinjaman dari bank. Seperti itu kita asumsikan. Kemudian untuk tarif initial cost ini kita masukkan ke dalam variabel pendapatan, di mana kita menentukan bahwasannya initial cost per kendaraan ketika kita membangun flyover, kita mentarifkan kendaraan tersebut sebesar Rp5.000 dengan peningkatan kenaikan tarif per tahun sebesar 5%. Setelah ditotal dari biaya land cost atau biaya pembebasan lahan sampai dengan tahap kontingensi didapatkan total cost keseluruhan dari proyek ini adalah sekitar 77 miliar. Kemudian kita melakukan pinjaman bunga sebesar 11%, di mana di tahun pertama proyek cost-nya harus kita keluarkan sebesar 39 miliar, kemudian di tahun kedua proyek berjalan atau di tahun pertama proyek itu berjalan itu sebesar 38 sehingga biaya proyek cost pada tahap konstruksi cost itu sudah diselesaikan. Kemudian kita melakukan pembayaran pada tahun pertama yaitu sebesar 40,068 miliar, kemudian di tahun kedua sebesar 68 juta, di mana biaya pinjaman yang kita bayarkan ada mengalami kenaikan suku bunga sehingga cash flow yang didapatkan di tahun kedua itu masih minus sebesar 7 juta. Next. Nah, setelah kita lakukan perhitungan berdasarkan fixed cost dan variable cost, di mana jika biaya tarif kendaraan rata-rata yaitu kita tentukan flat atau tidak ada kenaikan sebesar 5.000 selama 20 tahun, kita dapat menghitung di mana
pendapatan bersih kita di tahun kedua proyek itu sudah bisa beroperasi, yaitu keuntungan sebesar 15 miliar. Kemudian di tahun ke-20 yaitu kita mendapatkan keuntungan atau pendapatan bersih sebesar 38 miliar. Kemudian setelah dilakukan akumulasi berdasarkan perhitungan, kita mendapatkan keuntungan bersih atau net present value sebesar 38,507 miliar dengan benefit cost ratio sebesar 1,62. Kemudian jika kita menggunakan skema sensitivitas berdasarkan benefit kenaikan 10%, kita mendapatkan nilai BCR-nya sebesar 1,7. Jika benefitnya atau keuntungan yang kita dapatkan 20%, kita mendapatkan benefit cost ratio sebesar 1,9. Kemudian begitu juga dengan benefit 25%, itu mencapai 2,03. Kemudian jika biaya kos atau operasional yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan keuntungan atau kosnya 10%, maka benefit cost rasionya masih di angka 1,4. Kemudian jika kosnya melebihi biaya yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya atau kos 20%, benefit cost rasionya masih di angka 1,3. Sehingga secara keseluruhan proyek ini dianggap layak secara finansial dan memiliki profit margin atau internal rate of return sebesar 33,1%. Kemudian untuk biaya payback period atau break even point ketika kita melakukan investasi di awal sebesar 77 miliar, eh, proyek ini akan balik modal pada tahun keempat, di mana di tahun keempat kita sudah mendapatkan nilai eh, cash flow-nya positif yaitu sebesar 8 miliar. Next. Ini untuk analisis sensitivitas ekonomi terhadap eh, diskon diskon rate, di mana jika diskon rate-nya pada analisis kelayakan ekonomi sebesar 5,25%, kita akan mendapatkan internal rate of return sebesar 7,17% dengan benefit cost ratio 1,51. Kemudian keuntungan yang didapatkan bersih yaitu sebesar 55 miliar. Kemudian kita membuatkan skema juga jika bunganya atau diskon rate-nya itu sebesar 10,25%, maka kita akan mendapatkan internal atau internal internal rate of return-nya itu sebesar 1,52%. Dengan benefit cost ratio yaitu hampir mendekati 1, tetapi belum mencapai sama dengan 1. Sehingga proyek ini jika diskontonya lebih dari 5% masih dianggap layak, tetapi jika sudah lebih dari 10% maka proyek ini secara finansial tidak layak seperti itu. Kemudian ada biaya terhadap pertumbuhan atau biaya kenaikan terhadap maintenance. Di mana jika biaya pemeliharaan dinaikkan sebesar 3%, internal rate of return-nya masih di angka 7,17% dengan benefit cost ratio sebesar 1,51 dengan net present value sebesar 55 miliar. Ini dengan kondisi existing. Jika biaya pemeliharaan kita naikkan jadi 6% dari biaya operasional awal, itu internal rate of return kita jadi minus 0,17%. Dengan benefit cost ratio di bawah 1, berarti jika pertumbuhan atau biaya pemeliharaan lebih dari 3%, itu proyek ini masih secara analisis kelayakan ekonomi tidak layak. Seperti itu. Kemudian analisis secara finansial yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, di mana kita membuatkan jika benefitnya kurang dari 20%, maka benefit cost ratio-nya masih di angka 1,3%. Jika proyek ini mengalami kerugian atau jumlah kendaraan yang melintasi atau menggunakan flyover tersebut kurang sebesar 10%, maka benefit cost ratio-nya masih di angka 1,46. Kemudian juga begitu juga ketika biaya atau cost operasional membengkak sebesar 10%, maka benefit cost ratio-nya masih di angka 1,48. Kemudian untuk cost-nya sebesar 20%, benefit cost ratio juga masih di angka 1,35. Sehingga analisis secara finansial dengan skema benefit minus 20%, benefit minus 10%, sampai dengan benefit plus 25% dan cost plus 20%, secara finansial proyek ini layak. Next. Kesimpulannya,
bahwasannya yang pertama, total biaya atau present work cost proyek ini mencapai 108,5 miliar. Sedangkan total manfaat atau present worth benefit yang dihasilkan itu mencapai 163,5 miliar. Kemudian untuk net present value-nya sebesar 55 miliar. Ini menunjukkan bahwasanya proyek ini memberikan keuntungan bersih yang sangat signifikan dan layak secara ekonomi. Yang ketiga, benefit cost ratio sebesar 1,51. Berarti proyek ini setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1,51 manfaat. Ini menunjukkan efisiensi ekonomi layak. Kemudian untuk internal rate of return dari beberapa simulasi berkisar antara 7,17% dan nilai diskonto 5,25%. Atau proyek ini layak. Kemudian yang kelima, berdasarkan analisis proyek, tidak terlalu sensitif terhadap diskonto, sehingga proyek akan stabil dalam jangka waktu panjang dan mayoritas manfaat proyek akan terjadi dalam waktu dekat. Yang keenam, hasil analisis sensitivitas proyek sensitif terhadap biaya, sehingga perlu merencanakan perkiraan biaya dengan lebih matang, mendesain infrastruktur yang minim perawatan, dan mengoptimalkan jadwal perawatan. Yang ketujuh, hasil analisis sensitivitas finansial menunjukkan bahwasannya meskipun benefit turun hingga 20% dengan cost yang sama, benefit cost rasionya masih lebih dari satu, sehingga proyek ini masih tetap menguntungkan meskipun ada penurunan kerugian. Dan kesimpulan yang terakhir, ke-8, bahwasannya proyek ini bisa kembali modal dalam waktu yang dekat, kurang lebih dari 4 tahun dari proyek yang diperkirakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kelayakan pembangunan flyover pada Jalan Parung Panjang, Banur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.